Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kita akan melanjutkan di modul 6 ya, modul 6 di mana tugasnya di sini activity juga AWS Elastic Beanstalk. Nah, jadi pada activity ini kita akan mempelajari layanan Elastic Beanstalk, yaitu layanan PaaS, yaitu Platform as a Service yang memudahkan deploy aplikasi tanpa harus mengatur infrastruktur secara manual lagi. Nah, Elastic Beanstalk ini secara otomatis menangani provisioning resource seperti di EC2 tadi, security group, kemudian load balancer, dan auto scaling group sehingga developer dapat fokus pada kode aplikasi aja. Nah, jadi pada lingkungan lab ini udah menyiapkan sebuah environment Beanstalk dan kita akan melakukan deployment aplikasi contoh sampel app agar dapat dijalankan di server yang disediakan oleh AWS. Nah, selain itu juga kita juga mengeksplorasi resource pendukung EC2, security group, load balancer, scaling, kemudian scaling yang otomatis dibuat oleh Elastic Beanstalk. Jadi kita langsung aja. Untuk tugas pertamanya, kita akan mengakses lingkungan Elastic Beanstalk-nya dahulu ya. Layanan, kita ke Elastic Beanstalk. Oh, ini. Setelah itu, eh, halaman yang berjudul, nah, lingkungan ini akan kebukakan dan menunjukkan label yang berisi daftar detail untuk aplikasi Elastic Beanstalk. Jadi, ini catatan ya, kalau dia bukan oke, berarti statusnya belum selesai. Nah, kita tunggu beberapa saat dan status akan berubah menjadi oke. Nah, ini udah oke kan? Lalu di bagian kolom nama lingkungan, kita pilih nama lingkungannya. Lalu pada halaman dashboard, untuk lingkungan Elastic Beanstalk akan terbuka. Di environment name ya. Lalu kita perhatikan bahwa di halamannya menunjukkan bahwa aplikasinya oke, menunjukkan bahwa aplikasi kita ini oke. Nah, environment Elastic Beanstalk siap menghosting aplikasi, namun lingkungan belum memiliki kode yang berjalan. Sekarang kita uji nih akses environmentnya. Di bagian atas halaman kita pilih tautan domain ya.
Elastic.com. Oh, ini domainnya ya. Nah, ini aja lah. Nah, kita buka di browser tab baru. Nah, saat kita tab URL, namun kita akan melihat bahwa tabnya menampilkan statusnya not found. Jadi kan masalah di server ya, karena belum aplikasinya belum terdeploy gitu. Coba ya. Ya, error ya, nggak bisa. Dia 404. Oke. Lalu kita kembali ke konsol tadi. Nah, pada langkah berikutnya kita akan mendeploy ke si environment Elastic Beanstalk-nya agar nggak 404 not found lagi gitu. Nah, yang kedua, nih kita akan mendeploy nih. Kita untuk mengunduh sampel aplikasi kita pilih tautan ini ya, Tomcat zip. Lalu kita ke dashboard Elastic Beanstalk, kita pilih unggah dan deploy. Kita pilih file. Oke. Lalu eh, kita deploy. Nah, untuk deploynya ini perlu waktu 1 sampai 2 menit bagi Elastic Beanstalk untuk memperbarui lingkungan environment dan mendeploy aplikasinya. Kita tunggu aja ya. Oke, udah selesai. Lalu kita eh, pilih tautan URL domain, atau jika tab browser masih kita status 404 tadi, kita refresh aja. Oh, udah nggak bisa ya. Coba ya, kita. Oh, nah dia belum selesai nih. Elastic Beanstalk memperbarui environment untuk membatalkan. Oke, kita tunggu aja. Nah, ini udah berhasil ya. Kebuka berarti telah berhasil ke deploy aplikasinya. Nah, setelah eh, kita berhasil mendeploy, kita akan kembali ke konsol Elastic Beanstalk, kemudian pilih konfigurasi di sebelah kiri. Nah, ini. Oke. Lalu eh, kita perhatikan detailnya di sini, misalnya di panel lalu lintas dan penskalaan instance. Nah, ini ya. Itu dia nunjukin security group EC2, instance minimum dan maksimum, dan detail tipe instance Amazon Elasticnya yang menghosting
aplikasi web tadi, web kita tadi. Di sini tipenya instansinya 2, kemudian dia pakai T3 mikro ya, periode 5. Oke. Lalu di panel jaringan, basis data dan teks tidak ada detail konfigurasi yang ditampilkan. Karena environment ini kan dia tidak menyertakan apa ya, basis data kosong jadi. Oke. Lalu di jaringan basis data dan teks kita pilih edit. Edit, kita perhatikan bahwa kita dapat dengan mudah mengaktifkan basis data ke environment ini jika kita ingin. Nah, hanya kita perlu mengatur beberapa konfigurasi dasar dan pilih terapkan. Namun untuk di aktivitas ini kita tidak perlu menambahkan basis data. Kita aja kita pilih batalkan lagi aja. Nah, di panel kiri kita pilih monitoring, pemantauan ya. Kita jelajahi diagram untuk melihat jenis informasi yang tersedia. Banyak sih, environment health, CPU, network cloud. Nah ini. Lalu yang ketiga, jelajahi resource AWS yang mendukung aplikasi kita. Nah, kita ke EC2 lagi berarti. EC2. Kemudian kita pilih instance lagi ya. Instance. Kita perhatikan bahwa dua instance ini itu mendukung aplikasi web yang punya kita berjalan tadi. Yang keduanya mengandung SAMP pada namanya. Nah, betul. Oke, nah, lanjut. Yang ke-19 ini, jika kita ingin terus menjelajahi resource Amazon EC2 yang diciptakan oleh Elastic Beanstalk, kita jangan ragu untuk mengeksplorasinya. Nah, kita akan menemukan security group dengan port 80 dan ada load balancer yang menjadi tempat kedua instance tersebut. Nah, dan ada grup auto scaling yang berjalan dari 2 hingga 6 instance tergantung beban jaringannya. Nah, jadi meskipun Elastic Beanstalk ini udah membuatkan resource untuk kita, kita masih memiliki akses ke sana gitu. Oke, oke, selesai kan labnya. Jadi dalam lab ini kita udah memahami lah bagaimana Elastic Beanstalk itu mempermudah deploy di aplikasi AWS. Nah, jadi hanya dengan mengupload kode, layanan ini juga secara otomatis mengatur server dan ada scaling, load balancing, dan monitoring. Nah, saya rasa juga Elastic Beanstalk ini sangat berguna untuk developer karena mengurangi kerumitan manajemen infrastruktur. Nah, sehingga fokusnya bisa diarahkan ke pengembangan aplikasi. Kemudian selain itu juga ada resource yang dibuat seperti EC2 dan security group yang dia juga tetap bisa berjalan atau diakses dan dikelola jika diperlukan. Oke, sekian.
activity kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.